Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan share mengenai bisnis model kanvas. Itu adalah cara-cara atau bagaimana caranya memetakan bisnis model kanvas. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Hasana. Saya adalah mahasiswi semester akhir dari kampus AUF University, jurusan manajemen. Nah, sebagai seorang business owner, kita harus tahu bisnis model kanvas itu apa. Namun, sebelum kita membuat bisnis model kanvas, kita harus tahu dulu bisnis model gitu. Karena banyak orang yang dia telah membuat bisnis model kanvas tapi tidak mengetahui gitu ya dasarnya, tidak mengetahui bisnis model itu apa gitu. Jadi, apa sih itu bisnis model gitu ya? Bisnis model adalah penjelasan mengenai bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu membuat, menyalurkan, serta mendapatkan keuntungan dari nilai tambah atau value yang diberikan. Itulah bisnis model. Nah, ketika kita sudah tahu bisnis model kita, maka kita bisa merevisi gitu ya, bisa menganalisis model bisnis kita itu sudah baik atau masih butuh yang namanya peningkatan lagi gitu, sehingga bisnis kita itu bisa tercipta yang namanya continuous improvement gitu, atau peningkatan berkelanjutan yang membuat bisnis kita itu bertahan. Nah, ketika kita sudah mengetahui bisnis model, nah ini adalah gambaran sederhananya terkait bisnis model. Jadi ada sebuah organisasi di mana organisasi atau perusahaan itu menciptakan value atau menciptakan produk, dan produk atau value tersebut disalurkan kepada konsumen atau pelanggan yang pada akhirnya organisasi tersebut mendapatkan keuntungan berupa rupiah gitu ya. Nah, ini adalah gambaran sederhana mengenai bisnis model. Oke, jadi apa sih itu bisnis model kanvas gitu ya? Model bisnis kanvas ialah alat bantu untuk membuat dan menganalisis model bisnis gitu. Itu adalah yang dinamakan bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation, sekitar tahun 2011-2012. Jadi, bisnis model kanvas ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu ya, karena sudah diperkenalkan sekitar 9 tahun yang lalu oleh Alexander Osterwalder. Nah, oleh karena itu di sini saya akan share gitu ya, bagaimana cara memetakan bisnis model dalam bisnis kita dengan menggunakan bisnis model kanvas yang tepat dan juga benar. Nah, oke, jadi bagaimana caranya membuat bisnis model kanvas? Kita harus tahu dulu bahwasanya dalam bisnis model kanvas itu ada 9 item gitu ya, 9 blok yang harus kita isi gitu ya untuk membuat bisnis model kanvas. 9 blok tersebut dimulai dari ada customer segment, customer relationship, channel, ada revenue stream, ada value proposition, ada key activities, key resources, key partner, and cost structure gitu. Ini adalah 9 hal yang harus diisi oleh seorang pembisnis gitu ya, oleh owner bisnis untuk menciptakan yang namanya bisnis model kanvas. Ini ada 9 aspek utama gitu ya. Nah, ini gambaran pemetaannya. Dimulai dari customer, ada customer relationship, value proposition, dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan memetakan atau mengisi ke-9 blok tersebut, di sini saya akan ambil contoh untuk pemetaan bisnis model kanvas yang dilakukan oleh toko Raden Saleh Empang Bogor gitu. Toko Raden Saleh ini adalah toko retail yang menjual produk-produk herbal dan juga oleh-oleh haji serta perlengkapan kesehatan ya berupa alat bekam gitu. Nah, karena ini bentuknya toko retail, tentunya yang dijual
produknya itu bukan satu jenis tapi bermacam-macam. Tapi ada klasifikasi atau kategorinya, cuma ada 3 ya kategorinya, yaitu produk herbal, oleh-oleh haji, dan juga alat kesehatan. Oke, kita langsung saja bagaimana penerapannya untuk bisnis model kanvas di toko Raden Saleh. Pertama, saya memulai dari customer segmen itu sendiri. Sebenarnya ada 2 pilihan ketika membuat bisnis model kanvas. Bisa memilih dari customer segmen terlebih dahulu atau memilih dari value proposition dulu gitu ya. Di sini saya akan memilih dari sisi customer segmen terlebih dahulu. Nah, customer segmen ini isinya apa aja sih gitu? Isinya adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama, siapa orang yang coba kita bantu? Oke, dan pertanyaan kedua yaitu apa masalah atau kesulitan yang coba kita pecahkan. Jadi keyword untuk customer segmen di sini adalah pain atau rasa sakit. Rasa sakit yang coba kita carikan solusinya gitu. Itu untuk customer segmen. Nah, kita lihat di sini ya pengaplikasiannya untuk customer segmen di toko Raden Saleh. Segmentasinya adalah orang yang ingin menjaga kesehatan tapi enggan check up ke dokter dan juga tidak mau atau tidak suka mengonsumsi obat kimia. Karena tidak semua orang itu mau gitu ya minum obat kimia. Nah, ini adalah customer segmen di toko Raden Saleh. Selanjutnya adalah orang yang dia tuh nggak mau repot membawa oleh-oleh haji yang langsung dari Mekah dan Madinah. Karena kalau orang yang ingin membeli oleh-oleh haji dengan kapasitas yang banyak, itu kan ada pelaturan khusus ya di penerbangan itu, di kabin pesawat itu ada pelaturannya gitu ya. Sekian kilogram gitu, kalau lebih itu ada cas gitu ya. Makanya solusinya adalah toko Raden Saleh ini menyediakan oleh-oleh haji. Ya. Dan juga segmen berikutnya adalah orang yang dia itu menyukai herbal gitu ya, berbagai jenis herbal, tapi dia malas untuk meracik herbal itu sendiri gitu. Karena kan untuk herbal itu sendiri sebenarnya bahan baku itu ada di lingkungan kita semua ya. Itu ada, tapi tidak semua orang mengetahui gitu khasiat dan manfaatnya, juga tidak tahu cara meraciknya gitu. Ini adalah segmen atau masalah-masalah yang disegmentasikan oleh Raden Saleh. Oke, selanjutnya adalah value proposition. Value proposition ini berisi jawaban dari pertanyaan apa yang Anda tawarkan untuk membantu customer segmen mengurangi masalah mereka gitu ya. Jadi isi dari value proposition ini adalah keywordnya cure, obat, solusinya apa aja gitu. Nah, untuk toko Raden Saleh, solusinya yang ditawarkan adalah tadi, karena masalahnya adalah orang yang nggak mau mengonsumsi obat kimia, maka yang ditawarkan adalah obat-obat berjenis herbal gitu ya. Bisa dalam jenis salah satunya ada madu, sari kurma, zaitun, habatus sauda, dan lain sebagainya. Dan solusi untuk orang-orang yang ingin membawa oleh-oleh haji yang dengan kapasitas banyak tapi tidak kena cas di penerbangan, itu bisa memesan oleh-oleh haji lewat toko Raden Saleh. Dan juga orang-orang yang membutuhkan perlengkapan kesehatan gitu ya, berupa alat bekam, ada Samora, Kangzu, pen lancet, dan sebagainya. Itu value proposition yang ditawarkan Raden Saleh Empang Bogor. Selanjutnya ada channel. Nah, di channel ini adalah isinya mengenai bagaimana obat atau produk yang diciptakan itu bisa sampai kepada customer. Kuncinya adalah delivery gitu ya, pengantaran atau distribusi. Bagaimana gitu ya penerapannya di toko Raden Saleh dalam channel ini, yaitu membuka cabang toko offline di setiap kota. Toko Raden Saleh sudah membuka toko di daerah Bogor ya, ada di Ciapus, di Empang Bogor Selatan, dan juga ada di Bondongan. Selanjutnya ada juga di Kota Bekasi, di Depok, dan juga di Cirebon. Itu adalah channel yang dilakukan oleh Raden Saleh. Distribusinya itu membuka toko
toko cabang, dan juga membuat toko online di setiap marketplace gitu. Ada di Shopee, di Tokopedia, di Lazada juga ada. Dan selanjutnya ada membuat kelompok reseller di setiap kota. Gitu. Nah, selanjutnya customer relationship. Di customer relationship ini adalah menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara agar konsumen itu loyal dan juga mau membeli produk itu berkali-kali. Jadi keyword di customer relationship ini adalah loyalitas gitu ya, loyalty, fanatik, dan juga repeatable gitu ya, pembelian ulang. Untuk customer relationship di toko Raden Saleh itu yang pertama yang dilakukan adalah memberlakukan kartu membership. Jadi setiap pelanggan yang mendaftar kartu membership itu akan mendapatkan harga spesial dari toko gitu. Sehingga pelanggan itu akhirnya kembali lagi ke toko gitu untuk membeli produk. Dan juga membuat grup-grup khusus pelanggan di WhatsApp ya. Ini untuk memberikan informasi mengenai harga dan juga diskon produk. Itu customer relationship yang dilakukan oleh Raden Saleh. Pemetaan selanjutnya yaitu tentang revenue stream. Ini berisi tentang bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan uang. Jadi kuncinya adalah get money. Bagaimana perusahaan itu mendapatkan uang. Nah, di toko Raden Saleh, karena bentuknya adalah toko retail dan juga yang dijual adalah produk, bukan jasa gitu ya, maka supaya perusahaan bisa mendapatkan uang, caranya hanya satu, yaitu menjual produk hingga closing gitu. Baik menjual secara offline maupun menjual secara online gitu. Melalui toko atau melalui resellernya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah key resources. Nah, di key resources ini adalah bagaimana sumber daya apa saja gitu yang diperlukan agar perusahaan itu bisa berjalan. Jadi, keyword dalam key resources ini adalah sumber daya manusia dan juga sumber daya alat gitu ya. Nah, kita lihat SDM dan SDA untuk Raden Saleh. Teman-teman juga bisa mengaplikasikannya ke perusahaan masing-masing ya. Untuk key resources Raden Saleh, untuk SDM-nya, karena ini adalah bentuknya toko retail dan juga dia memproduksi produk sendiri, maka diperlukan orang untuk mengawasi gitu ya, diperlukan pengawas dan juga manajemen produksi, serta diperlukan pengelola keuangan, kepala toko, penanggung jawab gudang dan distribusi, supir distribusi, ada admin dan juga marketing atau sales gitu. Dan untuk sumber daya alatnya diperlukan bahan baku herbal itu sendiri dan juga mesin produksi. Nah, selanjutnya adalah key activities. Key activities ini adalah isi dari jawaban aktivitas kunci apa saja yang dilakukan oleh key resources agar value itu terwujud. Sederhananya, bagaimana caranya agar produk itu terjual gitu ya. Jadi keywordnya itu operational procedure gitu ya. Nah, di toko Raden Saleh untuk key activitiesnya tentunya melakukan promosi yang masif gitu ya, supaya produk itu bisa terjual dan juga menjadi pemasok untuk toko retail lainnya. Gitu. Jadi masukin produk yang dikeluarkan Raden Saleh ke toko retail lain. Dan juga membina reseller dan dropshipper serta meningkatkan kualitas pelayanan. Kenapa meningkatkan kualitas pelayanan ini perlu? Karena kualitas pelayanan itu juga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada key partner. Nah, di key partner ini menjawab pertanyaan siapa saja rekanan yang dapat mendongkrak atau membantu kinerja perusahaan atau rekan yang dapat membantu mewujudkan value itu tercipta. Gitu. Jadi keyword di sini di key partner ini adalah collaboration and partnership. Nah, di toko Raden Saleh
untuk key partnernya, toko Raden Saleh bekerja sama dengan supplier bahan baku tentunya ya, seperti supplier kurma, ada supplier madu gitu ya, dan juga supplier produk sejenis gitu ya. Karena yang dijualkan di toko Raden Saleh itu bukan hanya produk yang diciptakan oleh Raden Saleh itu sendiri. Jadi diperlukan supplier lain yang menjual produk yang sejenis, itu herbal, oleh-oleh haji, ataupun alat kesehatan. Selanjutnya, Raden Saleh juga bekerja sama dengan distributor seperti Tiki, JNE, JNT gitu ya, untuk membantu mendistribusikan produk kepada customer, dan juga komunitas-komunitas herbal seperti komunitas dan juga komunitas kesehatan gitu ya, seperti komunitas bekam. Nah, yang terakhir adalah cost structure gitu ya. Cost structure ini berisi tentang biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnis itu sendiri. Jadi keywordnya itu adalah spending money. Jadi seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis itu sendiri. Nah, di Raden Saleh, cost structure yang diperlukan adalah biaya bahan baku, biaya operasional seperti iklan ya, biaya iklan, gaji karyawan, bayar listrik, sewa toko dan lain sebagainya. Dan juga dibutuhkan biaya distributor dan juga biaya pelatihan karyawan. Nah, setelah tadi kita menemukan gitu ya, apa customer segmennya, customer relationship dan segala macam, kita masukkan ke bisnis model Canvas ke 9 blok yang tadi. Nah, ini saya sudah masukkan ya, bentukannya seperti ini. Di sini ada di customer segment, semakin segmentasinya spesifik itu akan semakin baik. Misalnya Anda bisa tambahkan untuk segmennya, karena di jualan produk herbal, bisa tambahkan usianya, misalnya dari usia berapa sampai berapa, terus tinggalnya di daerah mana, gaji per bulannya itu berapa, itu bisa ditambahkan. Jadi untuk customer segment, semakin spesifik segmennya itu semakin baik. Oke, jadi itu adalah bisnis model Canvas untuk studi kasus di toko Raden Saleh. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share kepada Anda sekalian. Jadi silahkan sekarang tugasnya adalah bagaimana kita membuat bisnis model Canvas. Karena kita sudah mengetahui nih caranya, step by step-nya gitu ya. Atau untuk mereview kembali, silahkan diputar kembali video ini gitu ya. Dari saya mungkin itu saja. Saya pamit undur diri, saya Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.